Ya, penelitian kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan target. Perlu saya sampaikan bahwa penelitian peran perempuan dalam resiko konflik berbasis pentahelis ini dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maros ini kegiatannya dilaksanakan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Marus. Ini saya sudah laksanakan sejak tahun 2022 yang melakukan kegiatan PRA di 4 kecamatan tersebut. Hasil dari penelitian itu saya sudah publish dalam bentuk jurnal internasional, 2 terbitan, dan telah melahirkan 1 buku. Dan hari ini saya kembali melanjutkan penelitian itu untuk mendapatkan resolusi konflik yang ditawarkan oleh masyarakat, khususnya yang terkait dengan pentahelis. Pentahelis itu perlu kita pahami melibatkan 5 unsur, yaitu unsur masyarakat, kemudian unsur pemerintah, kemudian unsur NGO, LSM, unsur pengusaha, dan akademisi, termasuk media massa. Jadi itu yang kami libatkan. Kenapa? Karena persepsi masyarakat itu kadang-kadang menurut mereka sudah benar, tapi persepsi pihak lain kadang-kadang tidak benar. Dan ini hasilnya ini akan kami rilis dalam bentuk jurnal internasional bereputasi dan akan melahirkan lagi 1 buku. Mudah-mudahan ke depan akan berlanjut. Kenapa? Karena untuk tahun depan itu saya akan ajukan lagi dalam bentuk konsultasi publik. Konsultasi publik ini melahirkan naskah akademik. Naskah akademik itulah nanti akan menjadi dasar untuk menyusun apakah itu peraturan pemerintah atau perda atau apa saja yang terkait pengelolaan wilayah pesisir. Pak, di pesisir sendiri bagaimana Pak untuk peran perempuan Pak menghadapi konflik Pak? Ya, peran perempuan yang untuk sementara ini hasil penelitian yang saya lihat secara sepintas hari ini adalah peran perempuan itu semuanya lebih banyak menjadi pemicu konflik daripada peredam konflik. Kenapa? Karena perempuan itu masih cenderung istri-istri nelayan itu masih cenderung bersifat boros. Dia tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan, akhirnya sangat tidak ekonomis. Dia memanfaatkan fasilitas dari penggawanya, pinjam untuk kegiatan-kegiatan yang lain, padahal hasil tangkap yang ditangkap suaminya belum tentu banyak dan itu pun belum jelas. Pak, dari hasil penelitian ini apakah ada solusi yang ditawarkan sendiri? Ya, solusi yang kami tawarkan itu adalah bagaimana kita melakukan penyadaran kepada masyarakat, khususnya istri-istri nelayan, agar mereka tidak hidup boros. Bagaimana mereka bisa menabung sehingga kehidupan ekonomi bisa terpenuhi, tidak lagi tergantung kepada penggawanya atau juragan-juragan. Akhirnya dia bisa bebas dari utang-utang yang ada di penggawanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk di laut itu memang perlu ada penataan wilayah penangkapan, dalam ini zona penangkapan ikan. Itu harus, dan setelah itu baru kita lakukan law enforcement, penegakan aturan itu harus konsisten. Karena kapan tidak ditegakkan aturan, ya masyarakat lain yang tadinya yang mestinya dihukum dibebaskan begitu saja, akhirnya melakukan lagi perbuatan yang berulang-ulang seperti penggunaan bom, penggunaan bius, termasuk penggunaan teror. Peran pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus. Hal ini bisa terbukti bahwa nelayan-nelayan yang dulunya menggunakan trol itu pernah dilakukan pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan yang dibiayai oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Maros. Ini sudah pernah dilakukan mulai tahun 2008-2009. Nelayan-nelayan pengguna illegal fishing itu dikasih jolor oleh pemerintah, dikasih jaring, alat tangkap yang ramah lingkungan, tapi ya tidak dibarengi dengan law enforcement. Akhirnya yang tadinya sudah diganti alat tangkapnya, muncul nelayan-nelayan baru yang menggunakan alat tangkap yang illegal fishing. Itu